Shalom Bapak Ibu terkasih pemirsa Geni. Saya Tana dari PD Santo Yosef Denpasar membawakan renungan Injil Markus bab 11 ayat 11 sampai 26 dengan tema Yesus menyucikan Bait Allah. Kita mengenal di dalam Injil ini ada 3 cerita tentang Yesus mengutuk pohon ara, Yesus menyucikan bait Allah, dan pohon ara yang sudah kering karena dikutuk Yesus. Dan Yesus menasihati kepada para muridnya. Kita masuk ke tahap pertama, pohon ara yang dikutuk. Karena pada saat itu Yesus dan murid-muridnya dari Betania meninggalkan Betania. Yesus lapar dan melihat pohon ara yang berdaun lebat. Dia mencari sesuatu. Padahal pada waktu itu memang bukan musim buah ara. Tetapi Yesus mencari sesuatu, bakal buah atau cikal buah, karena pada musim lebat daunnya itu akan terjadi bakal buah atau cikal buah. Dan Yesus merasa jengkel, kecewa, dan mengutuk pohon ara itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan semua muridnya mendengarkannya. Nah, cerita yang kedua adalah Yesus dan murid-muridnya masuk ke dalam bait Allah. Di dalam bait Allah dia melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan fungsinya. Dia kemudian mengusir orang yang berjual beli di halaman bait Allah, dan meja-meja penukar uang dan bangku pedagang merpati dibalikkannya, dan ia tidak memperbolehkan seorang pun membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah, karena bait Allah itu adalah suci. Dan bait Allah di dalam perjanjian lama adalah tempat orang Yahudi maupun non-Yahudi bertemu dengan Allah. Dan bangsa Israel dijadikan terang untuk bangsa-bangsa lain. Tetapi apa yang terjadi? Fungsi bait Allah disalahgunakan oleh umat Israel sendiri dan juga imam-imam kepala dan ahli Taurat, di mana mereka hanya mementingkan kepentingan finansial, bukan cinta kasih Allah, bukan pertemuan dengan Allah yang mereka lakukan, tetapi keuntungan, kepentingan pribadi-pribadi mereka masing-masing. Sehingga pada saat itu Yesus mengajarkan kepada mereka, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tetapi kamu telah menjadikannya sarang penyamun. Ya, kita tahu namanya penyamun adalah orang-orang yang mementingkan diri sendiri. Dan di sini imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu, mereka berusaha untuk membinasakan dia. Sebab mereka takut karena kepentingannya terganggu, dan melihat orang takjub mendengar pengajarannya. Menjelang malam, mereka keluar dari kota, Yesus beserta murid-muridnya. Dan pagi-pagi sekali, Yesus dan murid-muridnya lewat. Mereka melihat pohon ara yang tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus
Petrus berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk sudah kering." Yesus menjawab, "Percayalah kepada Allah." Dan Yesus mengajarkan, "Sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal dia tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya akan terjadi, maka akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah kepada kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberi kepadamu." Dan Yesus juga mengajarkan, jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya Bapamu di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Artinya, kalau bait Allah yang satu merupakan tempat di mana bait Allah ini adalah bait suci di dalam hati kita sendiri. Apabila hati kita penuh dengan kebencian, bagaimana doa-doa kita dapat dikabulkan oleh Tuhan? Maka Tuhan menyuruh, mengatakan, "Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu." Maka dengan Yesus menyucikan bait Allah, kita pun harus menyucikan bait Allah kita sendiri, yaitu tubuh, jiwa, dan roh kita, agar kita selalu murni dan doa-doa kita didengar. Tuhan memberkati kita semua. Amin.